Tapi kadang-kadang ikhtilaf itu menjadi rahmah kan. Hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, meskipun kesohihannya dipersoalkan. Memang secara sanad dipersoalkan, namun isinya benar. Didukung oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan ma yasurruni lau amna ummata Muhammadin lam yaftalifu. Aku tak gembira kalau umat Muhammad tak berbeda pendapat. Aku tak bergembira seandainya umat Muhammad tak berselisih pendapat, ya kan. Sudah barang tentu yang dimaksud khilaf fiqhiyah, ya kan, fiqhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal ya, kulo asmone. Ditampung dulu nih. Oh, dua pertanyaan. Ya, langsung dua pertanyaan. Nanti yang pertama ini Pak Samsul. Oke. Yang kedua persiapan Pak Sobari. Disiapkan pertanyaannya Pak Sob. Nggih monggo Pak Samsul. Asmo kulo Samsul Arifin ya. Nggih kulo badhe tanglet. Jadi pakai bahasa Indonesia. Oh, nggih. Bahasa nasional. Jadi sering kami temui istilah-istilah dalam fikih dan usul fikih yang sekilas itu menurut kami maknanya sama. Apa itu? Istilah kias, ilhaq, sama tandir. Dan itu kami terkadang mengira kalau ketiga-tiganya itu memiliki makna yang sama, tapi masih ragu nih, sehingga ingin kami perjelas berhubung kias, ilhaq dan takhrij. Tandir. Tandir ya. Tandir. Sudah itu saja. Terima kasih untuk Pak Samsul. Kemudian penanya kedua dari Ustadz Sobari. Beliau ini dosen takhrij. Dosen ma'akhid. Monggo Pak Sob. Langsung mawon nggih Yai ngapunten, kula penggemar jenengan teng YouTube Yai. Pakai bahasa Indonesia Pak Sob. Saya penggemar Yai Afifuddin di YouTube. Saya kagum ketika beliau menyikapi khilaf. Mungkin bisa memberikan wawasan atau tips untuk menyikapi khilaf Yai. Kali pertanyaan kedua badhe disampaikan teng Gozen kepingin tanglet Ustadz Tony. Oke, monggo Gozen. Kula sebagai translate Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zaidul Akbar. Yang mau saya tanyakan ngeten ya, yang saya lihat di pendidikan tingkat tinggi, ada Ma'had Alistik dan lain-lain, ini memang sangat terasa sekali suasana ilmiahnya ya. Namun di saat yang bersamaan mungkin ini lebih kepada nyuwun arahan atau nyuwun petunjuk dari panjenengan Yai. Di saat yang bersamaan bagaimana supaya teman-teman di sini tidak hanya disibukkan dengan ngaji dan mencari ilmu, tapi bagaimana juga agar mereka bisa beramal. Karena memang yang beberapa fenomena yang kami rasakan, mungkin teman-teman di sini ada yang penting ngaji, kemudian lalai untuk mengamalkan apa yang ia kaji. Kemudian berikutnya ngeten ya, kami ini adalah ingin mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh lagi tentang panjenengan Kiai. Karena ketika kami ketik nama panjenengan entah itu di Google atau di YouTube, itu tentu yang keluar adalah mengenai bahwa panjenengan merupakan pakar usul fikih. Tapi kami ingin tahu sisi lain daripada panjenengan, bagaimana pandangan panjenengan terkait ilmu tasawuf. Lalu kemudian sepenting apa ilmu tasawuf untuk kami pelajari dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian menawi kalau ada satu atau beberapa kitab yang mungkin menjadi daftar favorit kitab tasawuf yang panjenengan remen Yai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kiai Gus Zain dan seluruh penanya. Pertanyaan pertama, perbedaan antara kias, ilhaq dengan tandir masalah biasa. Tandir ya, tandirul mas'al. Oke. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah tips menyikapi khilaf. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah arahan untuk agar teman-teman ini tidak hanya berilmu tapi al-ilmu bil amal juga. Kemudian yang terakhir tadi adalah pandangan panjenengan tentang ilmu tasawuf dan mungkin ada beberapa referensi yang bisa difahami untuk menapaki muqaddimah tasawuf. Ngoten ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 istilah yang mirip-mirip. Yang pertama adalah kias, yang kedua ilhaq, yang ketiga tanzir. Tanzir itu ya ilhaq itu sendiri, atau mungkin yang dimaksud takhrij ya kan. Kias itu adalah ilhaqu waqi'atin wairi mansusin ala hukmiha biwaqi'atin ukhra mansusin ala hukmiha litasawil waqi'ataini fi illatil hukmi. Ada 2 kasus. Yang satu sudah ada an-nas tentang hukumnya. Yang satunya tidak ada an-nas tentang hukumnya. Yang dimaksud an-nas di sini adalah nas syariat, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berhubung kasus yang tidak an-nas tentang hukumnya memiliki ilat yang sama dengan kasus yang sudah an-nas, yang sudah memiliki nas tentang hukumnya, maka kasus yang baru ini disamakan dengan kasus yang pertama. Itu namanya kias. Rukun-rukun kias itu yang pertama adalah asal, yang kedua adalah far'u, yang ketiga adalah hukum asal, yang keempat itu ilat. Itu kias ya kan. Kias itu pekerjaannya mujtahid ya kan. Pekerjaannya mujtahid. Ilhaq dilakukan mujtahid juga, tapi seringkali bukan mujtahid mutlak, akan tetapi mujtahid mazhab yang mereka dikenal dengan ashabul wujuh ya kan. Kalau mujtahid mutlak melahirkan aqwal, kalau mujtahid mazhab melahirkan wujuh ya kan, melahirkan wujuh. Ilhaq itu adalah ilhaqul masail binadhairiha. Orang-orang yang ingin menjadi pakar ilhaq harus menguasai kitab asbah wa nadhair ya kan. Asbah wa nadhair. Hadhil mas'alatu nadhiru hadza. Masalah ini adalah sama dengan masalah itu. Oleh karena itu meskipun ini adalah masalah baru tapi sama dengan masalah itu, maka hukumnya disamakan. Ini perbuatannya, kelakuannya mujtahid mazhab. Ada 2 versi ilhaq. Itu adalah yang pertama ilhaqul masail binadhairiha, yang kedua ilhaqu al masail bil qawaid. Ada masalah baru. Masalah baru ini mungkin bisa dicondolkan kepada kaidah-kaidah tertentu. Itu namanya ilhaq yang kedua. Saya dikasih fotokopinya ini yang bahas tentang takhrij. Bagus sekali sesungguhnya. Bagus sekali. Ini sudah berkelas sesungguhnya ya kan. Di sini disebutkan tentang macam-macam takhrij. Pertama adalah takhrijul furu' alal usul. Yang kedua adalah takhrijul usul alal furu'. Yang ketiga adalah takhrijul furu' alal furu' ya kan. Melahirkan furu', yang dimaksud furu' adalah furu' fiqhiyah ya kan. Jadi persoalannya antara furu' dan usul. Kalau orang mengatakan ini dasarnya adalah itu, maka ini namanya furu', itu namanya usul ya kan. Ini hukum ini dasarnya adalah itu itu namanya furu', itu namanya usul. Kalau orang menetapkan furu' berdasarkan usul tertentu, itu namanya takhrijul furu' alal usul. Misalnya ulama Syafi'iyah punya usul yang berbunyi, di sini ada contohnya.
bahwa al-kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwa orang-orang non-muslim itu tetap mendapatkan beban untuk melaksanakan cabang-cabang syariah. Itu salah satu usulnya ulama Syafi'i. Lalu ada masalah di bulan Ramadan, ada orang jualan. Konsuminya adalah orang-orang muslim yang sudah barang tentu tak puasa. Bolehkah itu? Ya kan? Kalau usulnya adalah tadi tidak boleh, ya kan? Tidak boleh itu. Itu adalah apa namanya? Takhrijul furu' alal usul. Kemudian ada takhrijul usul alal furu'. Contohnya seperti apa? Mungkin contoh yang paling dekat adalah kebijakan politik yang dilakukan oleh ulama Nahdlatul Ulama sejak sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan. Ulama Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai dasar negara. NU pada suatu saat bergabung dengan Nasakom. NU menyetujui pencoretan 7 kata yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itu kan furu kan? Kita cari asalnya itu apa, ya kan? Dalam rangka untuk melakukan tahrijul usul alal furu'. Saya melihat bahwa acuannya tak lain adalah irtikabu akhafidz dararain, ya kan? Artinya melakukan doror yang paling ringan di antara 2 doror. Itu saja itu. Itu namanya takhrijul furu' alal usul. Ada takhrijul furu' alal furu', contohnya seperti ini. Bagaimana hukumnya orang? Hukumnya orang meminjamkan uang 1 juta. Akan dibayar 5 tahun yang akan datang. Bolehkah ia dibayar dengan standar emas misalnya? 1 juta tidak harus dibayar 1 juta, akan tetapi memperhatikan inflasi. Bolehkah itu? Kalau dikatakan boleh, kira-kira ajuannya apa? Di zaman dulu ada persoalan orang menyewa tanah pertanian. Ternyata lama tidak turun hujan, sehingga tidak ada gunanya dia punya tanah. Akhirnya ada kebijakan kalau uang sewanya itu dikurang, ya kan? Itu takhrijul furu' alal furu'. Meskipun sesungguhnya ini tak perlu takhrij, langsung ijtihad bisa kan? Ijtihad bisa. Karena orang yang meminjamkan uang itu memang tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjamannya, tetapi kan tidak harus rugi kan, ya kan? Tidak boleh mengambil keuntungan, iya, akan tetapi apakah harus rugi? Kan enggak. Al-Qur'annya sudah jelas mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. La tadzlimuna bi ziyadatin wa la tuzlamuna bi naqsin. Artinya ya tidak boleh dizalimi dan tidak boleh melakukan kezaliman. Itu yang kedua apa? Yang kedua, tips menyikapi khilaf. Khilaf. Ya, khilaf itu ada 3 macam katanya As-Subki. Yang pertama khilaf di dalam politik. Yang kedua adalah khilaf di dalam usuluddin. Yang ketiga adalah khilaf di dalam furu'. Khilaf di dalam akidah dan khilaf di dalam siasah merupakan sumber malapetaka di kalangan kaum muslimin. Sedangkan khilaf di dalam furu' memang lebih baik ittifaq tetap daripada ikhtilaf. Tapi kadang-kadang ikhtilaf itu menjadi rahmah kan. Hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, meskipun kesohihannya dipersoalkan. Memang secara sanad dipersoalkan, namun isinya benar. Didukung oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan ma yasurruni law amna ummata Muhammadin lam yaktalifu. Aku tak gembira kalau umat Muhammad tak berbeda pendapat.
Aku tak bergembira seandainya umat Muhammad tak berselisih pendapat, ya kan. Sudah barang tentu yang dimaksud khilaf fiqhiyah, ya kan, fiqhiyah. Contohnya rahmat seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang boleh tidaknya mengumpuli istri yang sudah lepas haid tapi belum mandi, ya kan. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, menurut Imam Abu Hanifah boleh. Bagi orang yang ingin menjalani agama secara waro, sudah barang tentu pendapat Imam Syafi'i lebih selamat, ya kan. Tapi dalam kondisi emergensi, maka pendapat Imam Abu Hanifah menjadi jalan keluar. Di situ rahmatnya, ya kan. Yang ketiga? Yang ketiga tentang lebih kepada tips arahan bagaimana biar bisa beramal dan juga muqaddimah dalam ilmu tasawuf. Iya, para hadirin sekalian, ilmu harus diterakati, ya. Ilmu harus ditirakati. Kalau tidak ditirakati, kurang manfaat dan kurang barokah, ya kan. Tirakatnya apa? Tirakatnya adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang ada, selain sebisa mungkin menjauhkan diri dari dosa. Itu tirakatnya. Tirakat. Mungkin tak perlu puasa, tak apa-apa tak puasa, tapi yang paling penting menghindarkan diri dari dosa. Ya, itu tirakat. Tasawuf. Para hadirin sekalian, ajaran Islam itu ada 3. Pertama adalah ajaran akidah, yang kedua adalah ajaran syariah, yang ketiga adalah ajaran tasawuf, ya kan? Ajaran tasawuf. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tak mungkin ada syariat tanpa tasawuf. Tasawuf ini istilahnya adalah istilah baru. Di zaman Nabi tidak ada istilah tasawuf, ya kan? Di zaman sahabat tidak ada, istilahnya baru, akan tetapi substansinya lama. Karena esensi daripada tasawuf adalah tazkiyatun nafsi, kan. Dalilnya sudah jelas, qad aflaha man zakka, jelas kan. Itu inti daripada tasawuf adalah tazkiyatun nafsi. Al-Ghazali memandang bahwa pada saat itu fikih terlalu formalistik yang jauh dari spiritualitas. Itulah yang mendorong beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin cukup itu, ya. Kalau terlalu besar cukup kitab Bidayatul Hidayah, ya kan. Kalau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, insyaallah wali, saudara. Wah, wali, ya. Sekurang-kurangnya wali kota. Di dalam kitab Bidayah ada ungkapan yang sangat menarik. Iza amarta bittaqwa batina qalbika fa inda dzalika tangkasifu al-hujubu fi ma bainaka wa baina rabbika. Jikalau kamu memenuhi, mengisi tuntas, mengisi penuh hatimu, batin hatimu dengan takwa, maka pada saat itu akan tersingkap hijab-hijab yang ada antara kamu dan Tuhanmu. Berarti bidayah cukup, ya. Itu bidayah. Mungkin seperti ini, saya tidak bisa menambah lagi karena dikejar waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir Kiai, ini permintaan dari teman-teman agar ikatan kita itu tetap selalu terhubung. Jadi dari teman-teman dan dari Mahat Ali An-Nur 2 mungkin meminta ijazah untuk keilmuan panjenengan dan juga apa segala yang pernah panjenengan serat atau panjenengan karyakan. Ijazahkan semua kitab yang saya tulis, ya. Ajastukum jami'a ma katabtuhu minal kutub. Terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir
atas segala apa yang beliau ucapkan, atas segala ilmu yang beliau sampaikan yang begitu luas dan begitu